saya hidupnya dari tarup ke tarup. Tidak ada seniman tari yang multi talent seperti saya. Hidup saya selalu dekat dengan wanita-wanita cantik, dengan segala keglamoran panggung. Jadi di tahun itu 2018 saya masuk di MTA, kenal dengan MTA itu saya posisi masih menjadi seorang seniman tari. Rasanya saat itu ya Allah luar biasa. Dilakoni sik. Lakonono yen kowe mampu ya dilanjutke. Nek yen kowe ora mampu aja dipaksake. Dulu seorang seniman, tepatnya saya seorang seniman tari di salah satu kabupaten Sukoharjo. Saya tinggal di Kecamatan Mendosari, Desa Jagan. Perlu diketahui, masa lalu saya dahulu saya hidupnya dari tarup ke tarup, dari panggung ke panggung, dan ya seperti itu, selalu berulang seperti itu. Jadi saya kalau dikatakan teman-teman itu seniman serba bisa. Banyak teman-teman saya yang bilang tidak ada seniman tari yang multi talent seperti saya. Itu kata-kata teman-teman saya dari dulu sampai sekarang. Di sana sebagai seorang seniman pasti kehidupannya kita tahu bagaimana kehidupan teman-teman seniman. Cuma saya dulu benar-benar luar biasa dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama, saya dulu selain sebagai seorang penari, saya juga sebagai seorang perias. Selain itu, saya juga sebagai seorang koreografer. Sebagai seorang penari, tentu hidup saya selalu dekat dengan wanita-wanita cantik, dengan segala keglamoran panggung. Nah, sebagai seorang penari, saya dulu sangat-sangat sering, bahkan tergolong setiap hari saya itu melakukan pemeranan yang kalau saya bilang di luar nalar, karena dulu hubungannya saya dengan ekonomi, dan saya belum dekat dengan agama. Yang pertama, saya sebagai seorang penari itu saya sering melakukan karakter atau tokoh ke arah wanita itu dulu setiap hari. Jadi dari panggung ke panggung, yang membuat saya tenar di jagat seniman itu dari sana. Jadi banyak orang mengenal nama saya itu dari itu, dan dari salah satu grup kami itu isinya ada sekitar 4 orang, dan itu semua adalah laki-laki, dan kita memerankan peran wanita. Itu grup saya itu luar biasa. Kami satu hari itu bisa melakukan pementasan atau job itu dari tarup ke tarup itu kurang lebih 4-5 tempat. Itu setiap hari itu saya contohkan, saya pernah perjalanan dari Kabupaten Sragen sampai Kabupaten Sukoharjo. Itu Kabupaten Sragen itu saya pernah pentas 1 kali itu di pagi hari, di Karanganyar itu di sekitar siang hari, sampai Sukoharjo siang hari, dan malamnya saya masih pentas di Solo. Nah, itu sering saya lakukan 4-5 kali, dan tidak hanya satu job. Itu baru saat saya menari. Cuma ada lain, selain menari saya juga sebagai seorang perias. Nah, sebagai seorang perias itu saya juga bersinggungannya dulu tetap dengan wanita. Jadi seolah-olah kehidupan saya setiap hari itu ya penuh dengan ketidakenakan, kalau saya bilang dari sekarang. Jadi dulu isinya itu cuma, mohon maaf ya,
seolah-olah seperti maksiat setiap hari. Jadi kehidupan saya seperti itu, dan saya itu rasanya begah sebenarnya, rasanya tidak enak. Itu berlangsung sekian tahun, sejak saya lulus sampai saya bekerja. Nah, di lingkungan pekerjaan pun saya dulu sangat sering meninggalkan pekerjaan utama saya hanya demi job atau pentas ini. Dan itu saya sering lakukan. Contohnya saya kan selain bekerja sebagai seorang seniman, saya juga sebagai seorang perangkat desa di wilayah saya. Nah, itu berlangsung tahun 2017. Nah, di tahun 2017 sebagai seorang perangkat itu saya juga masih menjalani profesi saya sebagai seorang seniman, baik tari maupun seorang perias. Nah, di tahun 2017 itu saya, orang tua mengingatkan, mbok wis seleren, ora kaya ngono ki terus, wong wis duwe gawean tetep. Wis duwe gawean mbok ya leren sing kaya ngono kuwi. Bapak ibu saya ngendika seperti itu. Tapi ya saya masih ya mungkin terombang-ambing pikiran saya. Oh iya, masih menyepelekan. Dan itu berlangsung ya agak lama, sampai 2018 awal. Nah, itu saya masih seperti itu. Tapi orang tua saya selalu memberikan motivasi, lereno gitu ya, intinya seperti itu. Dulu itu posisi saya masih gondrong ya, rambut saya masih panjang dulu. Jadi selain rambut saya itu segini, sebahu, itu pernah dulu waktu saya masih sekolah itu, sampai waktu saya masih kuliah itu sampai pinggang, lebih dari pinggang sampai bawah, dan itu pernah saya potong juga. Nah, terus sebagai perangkat itu saya mulai potong rambut lagi, jadi saya potong pendek dengan dorongan orang tua juga dan dorongan teman-teman. Jadi ya saya kembali berusaha menjalani kehidupan normal, namun ya masih sama seperti itu. Dulu saya kalau dibilang sholat itu, selama saya itu ya bolong-bolong, oglangan. Ya kalau saya di rumah itu pasti sholat, karena bapak ibu mesti, yang terutama bapak, karena saat itu ibu saya masih merantau. Bapak selalu sholat gitu. Ya kalau di rumah itu pasti. Jadi kalau saya di rumah maghrib, isya, subuh itu pasti saya sholat. Tapi kadang-kadang kalau saya di luar, entah job, entah dengan teman-teman, atau itu pasti saya tidak sholat, itu pasti. Dan di tahun 2017 juga saya bergabung dengan salah satu organisasi kepemudaan. Nah, di sana saya bertemu dengan teman, diajaklah sholat saya. Ya saat itu ya rodok piye ya, kayak agak bagaimana begitu. Jadi ya mengajak sholat itu malah karena anggota kami saat itu, organisasi pemuda itu 80% adalah wanita. Jadi teman-teman wanita itu banyak ngajak sholat, ayo sholat, ini sudah waktu sholat kayak, dan lain sebagainya. Saat itu saya suruh jadi imam. Saya rada kedandapan. Dan itu sholat maghrib saya ya agak, perasaan saya berdebar-debarnya luar biasa. Ternyata seperti ini. Saya tidak bisa, bacaan saya tidak pas dan lain sebagainya. Jadi saya takut. Akhirnya saya tidak berani menjadi imam. Nah, itu pengalaman saya luar biasa di tahun yang sama 2017. Nah, setelah perjalanan waktu agak lama, saya 2018 saya berkenal dengan seorang wanita yang saat ini sudah menjadi istri saya. Itu jadi berkat dorongan orang tua juga, malah teman wanita saya ini malah dekat dengan orang tua saya. Jadi saya banyak dorongan dari orang tua untuk berhenti dari kegiatan saya.
tahun 2018 saya bergabung dengan MTH cabang Sukoharjo 3. Tapi saat itu saya masih menjadi penari juga. Rasanya saat itu ya Allah luar biasa. Saat saya ngaji di MTA Sukoharjo 3 itu, jadi ya saya ngaji, ya saya masih berprofesi sebagai seorang seniman. Itu rasanya ya Allah luar biasa bagi saya. Dan kalau diceritakan itu menurut saya seperti apa yang saya rasakan saat ini. Karena saya memang dari dulu tidak pernah bercerita dengan siapapun. Jadi di tahun itu 2018 saya masuk di MTA, kenal dengan MTA itu saya posisi masih menjadi seorang seniman tari. Saya ngaji, saya WA saat itu WA dengan Ustadz Mariono. Saya mendapatkan nomornya itu juga dari teman saya, teman organisasi saya. Itu saya tanya intinya, saya ingin masuk ngaji, dipersilahkan mengikuti dulu dan sebagainya. Tapi ya itu saya rasanya sangat-sangat berdosa, karena saya benar-benar dari hasil kajian belum bisa mengaplikasikan, belum bisa menjalankan dengan benar-benar maksimal. Tapi saya masih terjun di dalamnya. Saat itu selain saya ngaji di MTA Sukoharjo 3, saya masih menjalani aktivitas sebagai seorang perangkat desa, ya sebagai seorang seniman juga. Saat itu saya ketemu dengan warga juga. Itu saya ketemunya di Facebook. Tapi saya sebenarnya kenal dengan beliau. Namanya Sambang Dalan. Pak Sambang Dalan itu salah satu warga ngaji di wilayah Purwokerto setahu saya saat itu. Dan dia juga seorang seniman. Dia sebagai seorang dalang juga, sebagai seorang pangrawit juga. Saya banyak curhat ke beliau, ininya bagaimana kalau saya mengikuti kajian ini begitu. Beliau menyarankan dilakoni sik, lakonono yen kowe mampu ya dilanjutke. Nek yen kowe ora mampu aja dipaksake. Itu beliau bilang seperti itu. Saya dari itu berusaha bertahan sampai tahun 2019 di kajian. Tapi saya keluar masuk dari cabang. Setelah keluar masuk, saya memberanikan diri untuk benar-benar mencoba istiqomah dalam melaksanakan kajian. Di tahun 2019 saya mencoba untuk tidak menerima job dari merias masih menerima, cuma saya tidak mau merias wanita sama untuk silang gender. Jadi dulu saya hanya menerima job cucuk lampah. Jadi kalau cucuk lampah saya maunya bermake up laki-laki. Kalau untuk menjadi perempuan saya tidak mau. Itu 2019 saya mencoba seperti itu, dan tanggapan teman-teman saya luar biasa. Itu membuat saya semakin galau, semakin rasanya tidak karuan. Ya karena mungkin karena keimanan juga. Setelah itu tahun itu saya dekat dengan seorang wanita. Saya ditanya, saya juga kaget, ngajinya di mana? Saya tanya ngaji apa ya gitu.
Ya ngaji. Nah, saya tidak ngaji. Walaupun saya saat itu juga sudah masuk di MTA, tapi saat itu saya keluar masuk itu tadi. Jadi keluar masuk ya sok ngaji seorang, sampai sempat saya dicari dari Sukoharjo 3 itu. Karena habis itu 2019 itu saya benar-benar hilang dari kajian. Setelah itu saya ngaji lagi tahun 2020. Dari 2019 akhir sampai 2020 itu saya benar-benar diberikan pelajaran yang luar biasa. Saya mengikuti kajian itu dengan dada yang sesak sebenarnya. Tapi alhamdulillah job saya sudah tertata. Jadi saya sudah tidak banyak memiliki job silang gender tadi yang saya lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak ada, alhamdulillah sudah tidak ada. Saya benar-benar, tapi saat itu saya masih punya tanggungan job di tahun 2020-2021 itu, karena memang indennya banyak, terutama dari Kabupaten Pacitan, dari Magetan itu banyak di sana, Madiun itu banyak yang membutuhkan tenaga saya saat itu sebagai seorang seniman cross gender, karena memang kabupaten itu membutuhkan saya sebagai penari di wilayah mereka. Tapi saat itu, setelah itu 2020 saya masih ngaji. 2020 akhir saya itu menikah dengan sekarang istri saya, dengan teman saya itu. Dan itu teman ngaji juga, cuma kenalnya memang saya sudah lama, tapi saya tidak tahu kalau dia itu warga MTA. Tapi saya dekat dengan dia sebenarnya udah beberapa waktu, cuma hanya sebatas teman organisasi, tidak ada apapun. Cuma saya di tahun 2020 itu bulan 5 kalau nggak salah, saya memberanikan diri untuk, ya kalau orang Jawa nembung, saya itu datang sendiri nembung. Saya ditanya keluarganya, intinya keinginanmu apa kesini, kowe ngaji ning endi dan lain sebagainya. Iya, saya jawab saya sudah ngaji di sini. Itu jadi saya ya kaget kalau ternyata istri saya itu orang MTA. Terus sudah berjalannya waktu, saya Desember menikah dari bulan. Jadi waktu saya dikasih waktu 5 bulan untuk, ya monggo ini jenengan dari orang tua sana, ya jenengan lebih istiqomah lagi untuk ngajinya, begitu. Akhirnya saya menikah. Di awal pernikahan ya kita alhamdulillah berjalan lancar, dan sampai saat ini saya diberikan karunia 1 orang anak dengan pasangan saya. Yang saya rasakan setelah saya benar-benar ngaji itu luar biasa. Alhamdulillah saya tidak seperti dulu lagi. Walaupun banyak telepon teman-teman saya untuk mengajak kembali ke ayo joget meneh, tapi alhamdulillah saya masih bertahan sampai hari ini. Walaupun saya hari ini masih menggeluti profesi tersebut, saya juga masih ngajar, cuma saya tidak di depan panggung seperti dulu, karena istri saya memperbolehkan untuk mengajar di salah satu universitas sebagai dosen tamu. Jadi alhamdulillah seni saya saat ini sebagai media dakwah kegiatan saya saat ini, selain sebagai seorang perangkat desa, saya juga masih mengurusi teman-teman seniman. Walaupun saya sudah tidak aktif seperti dulu, sejak pandemi memang saya sudah benar-benar tidak aktif. Jadi saya hanya menyediakan dokumen-dokumen teman-teman seniman membutuhkan apa, karena memang saya sebagai seorang sekretaris di salah satu organisasi seniman
dan itu legal pemerintah. Saya sebagai seorang sekretaris, saya selalu menyiapkan teman-teman kebutuhannya apa, surat izin dan lain sebagainya, saya yang menghandle. Namun untuk di depan panggung memang alhamdulillah saya sudah tidak seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu saat Silatnas, saya diminta dari panitia untuk menarikan sebuah tarian di Silatnas. Itu sebelum Silatnas, jadi itu pra Silatnas. Kalau tidak salah caranya dulu bedah buku di Majelis Pusat. Itu kurun waktu lama setelah saya vakum tidak bisa menari. Dulu tarinya tari Eko Prawiro yang saya tarikan di bedah buku saat pra Silatnas itu. Saya Teguh Prastio dari Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk Titik Balik Persada FM.